Ayo kita lebih sibuk dengan kondisi batin kita, mengkontrol diri kita. Apakah tadi kita sudah menghargai yang lain? Apakah kita bisa berempati pada yang lain? Jalan untuk kita bisa menjalani toleransi di level yang tinggi. Tidak sekedar cuek dengan kehadiran yang lain. Apa? Evaluasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 hal yang harus kita hidupkan dan kita perkuat demi hubungan yang sehat. Yang pertama apa? Mutual respect. Saling menghormati, saling menghargai. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, saling menghormati, saling menghargai itu seperti apa. Kenapa ada kata-kata mutualnya? Ya karena harus bareng-bareng. Yang sini menghormati yang sana menghormati yang sini. Kalau hanya salah satu berarti masih ada penyakit dalam hubungan itu. Harus segera disembuhkan. Jadi ciri yang pertama mutual respect. Apalagi dua-duanya tidak respect, ya sudah, itu tinggal menunggu saja konfliknya terjadi. Jadi hubungan yang sama sekali tidak ada respect itu seperti api dalam sekam. Pada saatnya dia akan terbakar. Yang kedua, trust, saling percaya. Biasanya trust ini ada hubungannya dengan honesty, kejujuran. Kalau dalam hubungan itu diwarnai kejujuran, ya trust akan muncul. Orang akan percaya dengan kita, saya percaya padanya, dia akan percaya padaku. Saya percaya dia tidak akan curang, tidak akan menyakitiku sebagaimana aku tidak akan curang dan tidak akan menyakitinya. Dari honesty muncul trust, dari kejujuran muncul kepercayaan. Dan sebaliknya orang yang sudah percaya itu biasanya terus dia nyaman dan dia jujur. Tapi dua ini harus hidup. Kalau dalam hubungan sudah tidak saling percaya, karena mungkin dua-duanya atau salah satunya tidak jujur, maka ya ini alamat juga sebentar lagi hubungan ini akan berbuah konflik. Jadi harus ada trust, harus ada honesty. Kemudian yang keempat, support, dukungan. Ini biasanya dalam situasi sulit, mau mendukung. Wong kita hidup di lingkungan yang sama, wong kita hidup di wilayah yang sama, di negara yang sama. Harus saling support. Tidak saling menjatuhkan, tidak diam-diam menunggu, saya nggak akan menyakiti dia sih, tapi saya tunggu kapan dia jatuh. Nah, itu namanya nggak support. Nggak bisa dipercaya sekaligus nggak jujur. Kalau ketemu saja senyum-senyum, seakan-akan menghargai, tapi di belakang ngomong jelek-jelek terus. Nah, itu namanya nggak jujur, nggak trust, juga nggak support. Harus jujur. Kalau ada yang ganjel di pikiran, di perasaan, disampaikan saja apa adanya, kemudian dicari solusi bersama. Kalau mau jujur semacam ini akan melahirkan trust, saling percaya. Kalau kalian punya teman, punya hubungan yang isinya perasaanmu padanya seperti ini misalnya. Saya akan cerita apapun sesuai kenyataannya padanya karena saya percaya dia bisa menjaga rahasia. Saya percaya dia akan memilih yang terbaik dilakukan untukku. Saya percaya dia responnya selalu menjaga, selalu menghargai. Oh, itu kan enak. Jadi dia engkau percaya, makanya engkau jujur. Dan engkau selalu jujur karena dia bisa dipercaya. Hubungan yang semacam ini, hubungan yang saling mendukung. Ini cirinya hubungan yang sehat. Yang keempat, fairness. Fairness itu adil.
adil, fair. Nah, ini bagian juga dari kejujuran, bagian juga dari kepercayaan. Kalau jelek, ya diomongkan jelek. Kalau baik, ya diomongkan baik. Jujur tadi, saya jujur loh, kalau perilakumu yang ini saya tidak terlalu suka. Oh ya, terima kasih ya. Itu kan bagian dari kejujuran sekaligus fair. Kalau kamu seneng ya dibilang seneng, tidak suka dibilang tidak suka. Kalau dia salah ya diingatkan dia salah, kalau dia benar diapresiasi kebenaran. Itu namanya fairness. Adil, tidak mentang-mentang saudaranya sendiri, satu kelompoknya sendiri, atau tetangganya sendiri terus selalu benar, selalu baik. Itu namanya tidak fair. Kalau teman-teman membaca sejarah Islam, nanti kan banyak cerita-cerita bagaimana Kanjeng Nabi misalnya menghukumi kasus sahabat dengan orang Yahudi. Kemudian yang dimenangkan Yahudinya. Atau ada kasus dengan orang non-muslim yang lain. Kemudian ya karena yang salah muslimnya, ya diputuskan muslim yang salah. Nah, itu namanya fairness. Dalam cerita-cerita sejarah Islam banyak yang seperti ini, adil. Nah, dalam hubungan yang fair itu kamu nyaman. Jadi, kalau orang tidak adil itu kan mungkin sebenarnya dia salah, terus diomongkan benar. Jatahnya harusnya cuma 10, dia mintanya 20. Itu tidak fair. Oke, selain fair juga harus spirit identities. Spirit identities itu, spirit itu misah, identities ya identitas. Tetap tidak apa-apa menerima identitas yang berbeda. Engkau dengan jalanmu, aku dengan jalanku. Ya kalau tidak ada spirit identitas, tidak jadi toleransi. Tidak ada perbedaan, ya tidak jadi toleransi. Namanya wong sepakat. Nah, dalam hubungan yang sehat, tidak memaksakan, mendiktekan pandangannya agar diikuti yang lain. Monggo saja yang lain dengan keyakinan kebenarannya masing-masing. Nah, itu namanya spirit identitas. Jadi menerima perbedaan, menerima identitas yang berbeda. Tidak mengklaim dirinya final kebenarannya, maka yang lain harus dipaksa ikut dirinya. Nah, itu namanya tidak ada prinsip ini. Kalau ada prinsip, kalau tidak ada prinsip spirit identitas, hubungan akan terancam. Ya tidak cuma antar masyarakat, antar budaya atau agama yang berbeda. Hubungan laki-laki dan perempuan pun kadang-kadang kalau tidak bisa menerima spirit identitas, biasanya ya mudah bubar. Masing-masing menganggap dirinya sendiri yang paling benar secara egois. Sehingga terjadi struktur paksa memaksa. Struktur paksa memaksa ini nanti logikanya jadinya yang kuat menang, yang lemah kalah. Ketika ada struktur semacam ini, inilah struktur yang disebut zalim. Jadi kuncinya tidak pada benar salah atau baik buruk, tapi siapa yang kuat, siapa yang lemah. Oke, itu prinsip ke-6. Prinsip ke-7 dari hubungan yang sehat adalah good communication. Komunikasi yang sehat. Nah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya. Kunci dari semuanya tadi sebenarnya terletak pada komunikasi yang sehat. Kalau kita enggan berkomunikasi atau berkomunikasi tapi sifatnya tidak sehat, komunikasi yang tidak sehat itu ya ingin mendikte. Atau komunikasi yang tidak jujur, atau komunikasi yang pencitraan saja, atau komunikasi yang saling cuek. Kan ada komunikasi yang saling cuek, bukan good communication, tapi komunikasi basa-basi. Kalau ketemu ya salam, ya selamat pagi, senyum. Tapi begitu orangnya tidak ada, ngomong yang jelek-jelek. Ini komunikasinya basa-basi, tidak terbuka, tidak jujur. Berarti tidak ada good communication. Tidak terjalin hubungan yang sehat. Maka tadi di atas disarankan salah satu rumusnya hidup bersama yang baik, itu ya ada dialog.
Dialog itu isinya good communication yang hasilnya adalah kebaikan yang semakin meningkat dalam kehidupan bersama. Oke, baik teman-teman. Ambil nafas dulu. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Untuk 30 menit yang tersisa, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang toleran, cuma yang dalam bahasa Arab, yaitu tasamuh. Kalau tadi di depan teori-teorinya secara umum, sekarang kita agak spesifik teorinya tentang tasamuh. Oke, ambil nafas dulu sebentar, minum dulu sebentar, karena kita akan bergeser sedikit cara menguraikan toleransinya. Tasamuh itu dari akar kata as-samahah. Jadi yang artinya secara harafiah itu memudahkan atau murah hati, atau tidak menyulitkan, tidak memberatkan, atau memberi tempat kepada yang lain. Hari ini banyak wacana-wacana tentang Islam yang moderat atau Islam wasatiyah. Di antara cara beragama yang moderat atau cara beragama yang wasatiyah itu adalah as-samahah atau at-tasawuf. At-tasamuh, bukan tasawuf. Jadi yang secara harafiah artinya memudahkan, murah hati, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan menerima kehadiran orang lain. Berarti di antara cirinya beragama secara moderat itu ya beragama yang memudahkan, beragama yang murah hati, tidak mahal. Kadang-kadang kita ini kan mahal dan jual mahal terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, kiri kanan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Yang benar hanya ini. Minta selanya sedikit, nyamannya sedikit, tidak boleh. Pokoknya harus ini. Itu tidak murah hati. Tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada orang lain. Ini keberagamaan yang terpuji dan dipuji. Mudah, karena agama itu hakikatnya kan hadir dalam hidup kita sebagai pedoman untuk kita menjalani hidup ini secara baik, seimbang dunia akhirat. Baik di akhirat, baik di dunia. Utama di akhirat, utama di dunia. Itu kan tujuan hadirnya agama. Dengan tuntunannya, dengan kitab sucinya, dengan nabi dan rasulnya. Harusnya berarti kehadiran agama itu memudahkan, menyenangkan. Hanya saja kita kadang-kadang yang menyikapinya terlalu kaku, tidak murah hati, dan memberatkan. Maka orang beragama perlu punya kualifikasi tasamuh. Nah, saya bawakan dalil ini beberapa biar ngajinya seperti ngaji beneran, meskipun judulnya filsafat. Itu silahkan nanti teman-teman ya, saya bukan ahli tafsir. Yang ingin mendalami tafsirnya per ayat, ya silahkan dikaji kitab-kitab tafsir, diikuti kajian-kajian para ulama ahli tafsir. Saya tunjukkan saja ayat yang konotasinya, orientasinya pada definisi tasamuh tadi. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Jadi ini ayat ini berarti seperti saya jelaskan tadi,
hadirnya agama dengan ajarannya melalui kitab suci atau melalui nabi dan rasul itu untuk memudahkan kita. Karena Allah menghendaki kemudahan. Jangan diubah ini jadi sesuatu yang memberatkan. Justru dengan agama harusnya kita mendapatkan kemudahan. Alhamdulillah ada kitab suci, alhamdulillah ada Rasul, ada Kanjeng Nabi, sehingga saya tidak harus mati-matian mengejar sendiri kebenaran dengan akal yang membuat capek. Pikiran akal saya juga terbatas. Dimudahkan sekali adanya kitab suci ini, dimudahkan sekali hadirnya Rasulullah Kanjeng Nabi ini, sehingga saya lebih mudah menemukan kebenaran. Yuridullahu bikumul yusra. Kalau kita sudah mendapat kemudahan, harusnya kita juga berbagi kemudahan dengan yang lain, tidak malah menyulitkan. Seperti di surat Al-Hajj ayat 78 itu, wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Dan Allah sama sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan sekalipun. Jadi ini maknanya sama. Hadirnya agama tidak untuk menyusahkan, tidak untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan, untuk menggembirakan. Nah, ini tujuan hadirnya agama. Maka beragama yang tepat itu ya beragama yang memudahkan, beragama yang tidak mahal, tidak menyulitkan, tapi murah hati dan memudahkan. Ini yang pemahaman kita dari dua ayat ini. Silahkan yang ingin mendalami ayat ini, silahkan baca kitab-kitab tafsirnya atau ikuti kajian para ulama yang membahas ayat ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau yang ini hadis. Ini silahkan yang teman-teman ahli di bidang hadis, cari syarahnya, sanadnya juga dari hadis-hadis ini. Saya hanya mengambil matannya saja, isinya saja. Apakah ini sahih apa enggak? Apakah ini hadis ini mutawatir apa enggak? Ya monggo ya yang ahli hadis. Tapi saya sampaikan matannya dulu. Paling enggak ini maksudnya tampak dari hadis-hadis ini. Ini sabdanya Rasulullah. Yang pertama, ahabul adyan ilallahi al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus, hanifiyah, as-samha. As-samha itu yang memudahkan. Ini tadi yang jadi akar kata dari tasamuh tadi. Jadi beragama yang tidak menyulitkan, tidak menyusahkan orang lain, tapi tetap lurus. Kemudian ada juga hadis yang kedua, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, senangkanlah, wala tunaffiru. Tunaffiru itu membuat orang lari, membuat orang benci. Jadi berarti ketika kita beragama, jangan sampai orang lain karena agama kita merasa susah. Nah, itu prinsip basyiru tadi. Senangkanlah, gembirakanlah. Jangan sampai karena praktek kita beragama, orang lain jadi lari, benci sama kita. Itu prinsip wala tunaffiru. Jangan membuat orang benci. Ini kita sendiri yang ngukur. Jangan sampai orang menganggap agama kita jelek karena terkontaminasi oleh jeleknya perilaku kita, jeleknya nafsu kita. Ada juga salah satu hadis yang bunyinya innad dina yusrun wala yushadu hadadid ahadun illa walabahu fasaddidu
wa qaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama itu mudah dan jangan sampai siapapun memperberat agama ini. Karena illa ghalabahu, karena dia akan kalah. Dia akan hancur. Fasad itu maka luruslah, wa qaribu, dan akrablah, dekatlah dengan orang lain, wa abshiru, dan gembirakanlah mereka. Ini saya tidak menjelaskan secara detail, insya Allah teman-teman paham maksudnya hadis ini, bahwa hakikat agama adalah kemudahan. Jangan memperberat agama, siapapun yang akan memperberat agama, dia akan kalah, dia akan hancur. Tetap lurus, tapi juga jangan lupa kebersamaan, keakraban dengan manusia yang lain, dan jangan lupa gembirakanlah mereka, jangan susahkan mereka, jangan sulitkan mereka. Monggo yang ahli hadis, ngerti hadis, cari syarahnya hadis ini, maksudnya hadis ini secara harafiah sesuai redaksinya, ya maksudnya seperti yang ada di arti hadis itu. Ini bagi saya dalil untuk tasamuh, yaitu toleran, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada yang lain. Oke, saya tambah lagi satu teori tentang tasamuh, yaitu tentang dasar-dasarnya tasamuh. Bagaimana kita menjalankan tasamuh, menjalankan toleransi. Ini teorinya saya ambil dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar, faqih besar. Yang pertama apa? Kenapa kita harus tasamuh? Dasarnya apa sih? Yang pertama adalah dasarnya adalah al-ikha, al-insani. Persaudaraan, kemanusiaan. Jadi jangan lupa status kita yang paling dasar adalah kita sebagai manusia. Mungkin beda agama, mungkin beda ideologi, mungkin beda pandangan, mungkin beda pendapat. Ini perbedaan-perbedaan, tapi jangan lupa semuanya adalah makhluknya Allah, semuanya adalah manusia. Maka untuk tasamuh, untuk bisa menghargai, menghormati yang lain, memberi tempat yang lain yang berbeda, itu dasarnya adalah al-ikha al-insani, persaudaraan, kemanusiaan. Semua manusia bersaudara. Jadi meskipun dia beda ideologi denganmu, pertama-tama lihatlah pada aspek bahwa dia juga manusia. Maka kalian boleh debat, boleh diskusi, boleh bertukar pikiran, tapi ambil jalan yang mempertimbangkan kedudukan bahwa kita sama-sama manusia. Karena kadang-kadang kalau kita lupa bahwa dia juga manusia seperti kita, terus keluarnya caci maki yang merendahkan, atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya, atau tindakan-tindakan yang menghancurkan kehormatannya. Jadi yang pertama-tama tasamuh itu ingatlah bahwa kita manusia bersaudara. Prinsip yang kedua, al-iktirafu bil akhor wakhtiromihi. Jadi tasamuh itu pengakuan terhadap hadirnya yang lain dan pemuliaannya. Jadi manusia itu makhluk yang mulia. Allah memuliakan manusia dengan cara mengangkatnya sebagai khalifahnya, membanggakannya di hadapan semua malaikatnya. Maka siapapun manusia, tidak ada yang berhak untuk kita rendahkan, kita jatuhkan harga dirinya. Semuanya makhluk Allah yang mulia. Yang ketiga,
al-musawah bainan nas. Jadi untuk melakukan tasamuh, perhatikan sesama manusia itu setara. Setara dalam arti, kalau dia salah, kita ungkapkan kesalahannya, kita hukum sesuai kesalahannya, sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau dia benar, kita dukung kebenarannya. Kita dukung haknya untuk mendapat apresiasi, mendapatkan balasan atas kebaikannya. Sebagaimana kita juga kalau salah harus mau dihukum, kalau benar kita juga siap untuk diapresiasi, mendapat balasan sesuai kebenaran, sesuai kebaikan dalam bentuk apapun yang kita lakukan. Kita semua setara. Ini prinsip tadi yang saya sebut fairness, setara. Yang keempat, dasarnya tasamuh adalah al-adlu fit ta'amul, keadilan dalam berinteraksi. Hubungan kita dengan yang lain didasari prinsip adil. Adil itu diawali dari jujur. Kalau benar diomongkan benar, kalau salah diomongkan salah. Kalau dia memang keliru dan harus dihukum sesuai aturan, ya dia harus dihukum. Itu namanya adil. Kemudian yang kelima, tasamuh itu berarti al-hurriyah al-munazzamah. Kebebasan tapi sesuai aturan. Silahkan setiap orang meyakini kebenarannya, menjalankan kebaikan sesuai yang diyakininya, tapi juga dia tidak boleh egois, tidak boleh anarkis. Dia harus mengikuti kesepakatan-kesepakatan hidup bersama sesuai aturan norma-norma yang sudah dijalankan di lingkungannya. Karena kalau orang suka-suka hatinya terus mengikuti kebebasannya, tidak peduli dengan aturan, ya yang terjadi nanti kekacauan-kekacauan, chaos-chaos yang tidak produktif. Inginnya kebaikan, tapi jalannya keliru sehingga hasilnya hanya kerusakan. Maka istilah dari Dr. Wahbah Zuhaili adalah al-hurriyah al-munazzamah, kebebasan yang sesuai aturan. Tidak sekedar hurriyah, tapi ada pengkhususnya, yaitu munazzamah. Baik, ini ciri-ciri atau dasarnya tasamuh. Al-ikho al-insani, al-iktiraf bil-akhar wahtiramihi, al-musawah bainan nas, al-adlu fit ta'amul, dan al-hurriyah al-munazzamah. Kita lanjutkan dengan beberapa quote terakhir sebelum kita akhiri ngaji ini. Saya membawa 1, 2, 3 quote. 2 yang awal dari Dalai Lama. Ini ada quote bagus dari Dalai Lama. The purpose of religion is to control yourself, not to criticize others. Tujuan dari agamamu itu adalah untuk mengkontrol dirimu, bukan mengkritisi yang lain. Nah, ini pesannya Dalai Lama untuk kita. Ayo kita lebih sibuk dengan kondisi batin kita, mengkontrol diri kita. Apakah tadi kita sudah menghargai yang lain, sudah menghormati yang lain? Apakah kita bisa berempati pada yang lain? Apakah kita menerima kehadiran yang lain? Nah, ini jalan untuk kita bisa menjalani toleransi di level yang tinggi. Tidak sekedar cuek dengan kehadiran yang lain. Apa? Evaluasi diri, kontrol diri lewat jalan agama. Kalau bahasa dunia sufi dulu kita pakai istilah muhasabah. Ayo kita ngecek diri kita. Semua yang saya uraikan di atas tadi
pertama-tama terapkanlah pada dirimu semua masing-masing. Apakah level toleransi yang sudah saya jalankan hanya membiarkan, sudah memahami, atau aku sudah terbuka untuk dialog? Nah, jadi pertama-tama untuk mengontrol diri. Hadirnya agama memang untuk mengontrol diri kita yang pertama. Kalau kita sudah beres, baru kita berhadapan dengan yang lain dengan senjata toleransi. Jangan hanya sibuk untuk mencari kesalahannya yang lain, sehingga kesalahanmu sendiri terlewatkan. Kita sibuk menuding orang, lupa dengan kesalahan kita sendiri. Itu mungkin maksudnya Dalai Lama. Ada quotes lagi dari Dalai Lama. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength. Kasih sayang dan juga toleran itu bukan simbol kelemahan, tapi simbol kekuatan. Jangan salah, orang itu dalam kasih sayang atau dalam toleransi ini kan rasanya mudah, rasanya ringan, bahkan kesannya cuma pasif, menunjukkan kita tidak berani tanding, tidak berani tarung. Terus orang menganggap kita ini kan kuat. Maka kita harus bersaing, bertanding, bisa menaklukkan yang lain. Katanya Dalai Lama, ndak, justru kekuatanmu terlihat ketika engkau bisa menyayangi dan engkau bisa toleransi. Wow, toleransi itu berat. Orang itu kecenderungannya egois. Mengklaim kebenarannya, ingin kelihatan menang dari yang lain, ingin kelihatan lebih benar, lebih baik dari yang lain. Lalu dalam toleransi, hasrat ego ini dikekang. Janganlah. Jangan turuti keinginanmu untuk menjatuhkan yang lain, keinginanmu untuk pamer kebaikan, pamer kebenaran, menunjukkan engkau lebih benar, lebih baik dari yang lain. Loh, ini kan berat. Tidak sembarangan orang bisa. Maka toleransi, termasuk kasih sayang, katanya Dalai Lama, adalah salah satu simbol dari kekuatan. Kalian yang bisa toleran, kalian yang bisa menyebarkan kasih sayang, rasa cinta, adalah orang-orang yang kuat justru. Makanya sepulang dari perang Badar, Kanjeng Nabi bilang kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang yang besar itu apa? Perang melawan dirimu sendiri. Perang Badar yang dahsyat itu ternyata kalah besar dengan perang melawan diri kita sendiri. Untuk bisa sayang, untuk bisa toleran pada yang lain yang berbeda, itu butuh kekuatan yang luar biasa karena musuhnya diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri biasanya menuntut yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang menang-menang, yang sukses-sukses. Maka toleransi adalah a sign of strength. Terus terakhir quote dari William Ralph Inge. William Ralph Inge ini punya quote bagus menurut saya. Ini mungkin salah satu batasnya toleransi. The devil deserve zero tolerance. Kalau untuk kejahatan, perilaku-perilaku setan, ya jangan ditoleransi. Ini tadi kan dari awal sampai akhir saya menjelaskan utamanya toleransi, fadilahnya toleransi, pentingnya toleransi, tapi jangan lupa sebagai maknanya, sebagaimana toleran tadi antara lain bermakna batas, kita juga harus tahu sejauh mana sesuatu bisa kita tolerir. Nah, di antara yang jangan kita toleransi adalah the devil. The devil itu setan. Perbuatan-perbuatan setan maksudnya. Perbuatan jahat. Perbuatan menyakiti orang lain. Perbuatan menipu orang lain. Perbuatan mencurangi orang lain. Nah, ini
perbuatan jahat. Kalau tentang ini, tolong jangan toleransi. Nanti ada temenmu, misalnya menjahati yang lain. Temenmu melakukan perbuatan merusak, perbuatan jahat, perbuatan menipu. Mungkin maling, mungkin apalagi merampok, mungkin jahat lah ya, contohnya oke. Saya tidak perlu menyebut satu-satu. Kalau ini jangan ditoleransi. Jangan kamu pakai alasan, "Loh Pak, itu kan pilihan hidupnya Pak. Itu kan keputusannya sendiri. Ya biarkan saja dia milih jadi perampok. Kita kan harus toleran dengan keputusannya." Tidak. Kalau untuk yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang merusak-merusak, deserve zero tolerance. Jadi layaknya ya jangan ditolerir. Jadi karena justru perbuatan-perbuatan jahat itu tabrakan dengan prinsip-prinsip toleransi. Toleransi itu dihadirkan, kita lakukan demi kebaikan kehidupan kita bersama. Maka semua perbuatan, semua tindakan yang merusak kenyamanan, kebaikan hidup kita bersama, ya jangan ditoleransi. Jadi the devil deserve zero tolerance. Jadi yang jahat-jahat ya jangan. Pak, saya toleran kok Pak. Kasihan teman saya itu tidak punya uang ya. Akhirnya dia milih untuk ngotel, untuk nyopet, untuk nipu. Ya itu pilihan hidupnya Pak. Harus kita maklumi ya jangan. Jadi ini salah satu batasnya toleransi. Oke, baik teman-teman, kajian malam hari ini mungkin cukup ya. Saya ingin nutup sekali saja dengan satu ayat. Ayat ini penting menurut saya. Dua ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Teman-teman mungkin hafal sekali ayat ini. Ingat-ingat terus ayat ini. Ayat ini adalah kunci agar kehidupan bersama kita nyaman. Kunci dari toleransi. Yang saya bacakan saja untuk penutup biar waktunya nggak terlalu panjang, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Isinya apa? Jangan saling mencela, jangan saling merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mencela satu kaum kepada kaum yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik. Juga jangan mencela perempuan kepada perempuan yang lain, karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik. Jadi untuk menjaga kebersamaan, manifestasi toleransi yang pertama, jangan saling mencela. Dalam bentuk apapun. Termasuk dalam bentuk sindiran atau nyinyiran. Mengkritisi boleh. Saling memberi masukan boleh. Tapi mencela jangan. Insya Allah kalian ngerti bedanya mencela dengan memberi masukan atau mengkritisi. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau rendahkan dirimu dan jangan engkau saling memberi gelar yang tidak disukai, dengan sebutan-sebutan yang tidak disukai. Oh dasar orang sesat, oh dasar orang kafir, oh dasar, ini sebutan yang pasti orangnya tidak suka. Hindari semampu mungkin untuk memberi sebutan yang tidak disukai. Tidak harus pakai dalih-dalih, Pak, itu kan istilah umum, Pak, istilah biasa saja. Kalau menurut perkiraanmu, orang itu kalau disebut dengan istilah itu sakit hatinya, lebih baik jangan disebut. Pakai istilah-istilah yang lebih bisa diterima.
Atau seandainya harus menyebut, jangan di depan orang banyak atau yang bisa diakses orang banyak. Makanya nanti sebenarnya ada banyak cerita tentang bagaimana cara para ulama mengkritisi yang lain, mengoreksi pandangan yang keliru dan seterusnya. Pasti tidak dengan cara koar-koar, dengan cara terbuka. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sebutan penamaan yang paling jelek itu adalah fusuk ba'dal iman. Setelah iman kok masih disebut fusuk, depan masih disebut jahat, masih disebut fasik. Ini panggilan yang sangat menyakitkan. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang masih melakukan hal-hal di atas tadi dan tidak bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jangan mencela, jangan menyebut orang lain, merendahkan orang lain dengan sebutan-sebutan yang dia tidak berkenan. Kalau masih saja engkau melakukan ini, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Hukumannya apa orang yang zalim? Kalian cari sendiri di banyak ayat yang lain. Ini Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Sudahlah, ndak usah prasangka-prasangka. Kalau ndak jelas, ndak tegas, kejelekannya pending dulu. Karena kalau kita sampaikan, kita ungkapkan, ini namanya dzon. Bahasa hari ininya hoax. Hoak. Jadi dilarang tegas oleh Al-Quran. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan ikut-ikutan menyebarkan dzon. Jangan aktif menyebarkan hoax. Mungkin dengan menyebarkan dzon, menyebarkan hoax, kamu mendapatkan kepuasan, kegembiraan sementara dari suksesnya orang-orang meyakini isu yang kamu sebarkan. Tapi hidupmu tidak cuma kegembiraanmu yang sebentar di dunia, hidupmu yang lebih panjang, lebih sejati nanti di akhirat. Al-Quran secara tegas memberi isyarat, jangan, jauhi. Kamu hanya ketemu ruginya saja. Biasanya untuk bisa menyebar hoax, kamu butuh yang selanjutnya, wala tajassasu. Dan janganlah engkau tajassus. Tajassus itu biasanya pada orang yang tidak engkau sukai, engkau tajassus, mencari-cari kelemahannya, kesalahannya, kekeliruannya. Kamu korek terus sampai ketemu dan kamu bongkar, kamu sebarkan kemana-mana. Ini namanya tajassus. Dari tajassus ini biasanya terus menyebar dzon, menyebar prasangka, menyebar hoax. Dan yang terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ini ringkesnya biasanya terjemahannya, jangan kalian saling menghibah, membicarakan aibnya saudaramu, jeleknya saudaramu yang lain. Itu namanya ghibah. Loh, tapi yang diomongkan ini fakta loh, Pak. Itu memang jelek, Pak. Dia aslinya memang jelek begitu. Iya, yang fakta itulah namanya ghibah. Kalau ndak fakta, berarti bohong. Itu namanya fitnah. Ngomong jeleknya, kejelekannya saudaramu, itulah namanya ghibah. Dan di kalimat selanjutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Apa kalian suka memakan daging saudaramu sendiri? Fakarihtumu. Pastinya kalian akan benci, ndak suka, ndak enak. Ghibah itu seperti makan daging saudaramu sendiri. Mestinya ya ndak enak lah kalau masih waras pikiranmu, fakarihtumu. Tapi kok kamu menikmati,
Kok kamu seneng kalau ghibahmu sukses? Orang tahu tentang kejelekan yang kamu bongkar. Mungkin memang level kita belum nyampe level takwa. Makanya kalimat selanjutnya, wattaqullah. Mbok kamu itu takwa, mbok engkau takutlah pada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan maha sayang. Kalau sudah kemarin-kemarin terlanjur begitu, ya sudah bertobatlah, jangan diulangi lagi. Insya Allah, Allah menerima taubatmu karena Allah sangat sayang padamu.